Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Ibu untuk siswa-siswi kelas 10 IPS. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi Covid ini tidak menghalangi kita untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Namun sedikit berbeda seperti biasanya, proses pembelajaran kita ini dilakukan dengan jarak jauh atau PJJ. Sebelum Ibu masuk dalam materi yang akan Ibu ajarkan, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu yaitu Selvia Noza Prawita. Biasa dipanggil dengan Ibu Selvi. Bidang studi yang Ibu ajarkan yaitu sejarah peminat. Baiklah, kita masuk pada materi kita yaitu konteks manusia dalam waktu dan sejarah. Ya. Indikator atau apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama yaitu kaitan manusia dengan sejarah. Yang kedua yaitu peran manusia dengan sejarah. Yang ketiga, kejadian-kejadian masa lampau dalam konteks sejarah. Dan yang keempat, konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Baik, kita masuk di indikator pertama, yaitu kaitan manusia dengan sejarah. Apa kaitan manusia dengan sejarah? Manusia dan sejarah adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Sejarah adalah suatu rekonstruksi masa lalu yang sudah barang tentu disusun oleh komponen-komponen tindakan manusia berupa ucapan, pikiran, perlakuan di masa lalu. Sederhananya, sejarah yaitu suatu bidang yang mempelajari tentang apa yang diucapkan, dilakukan, dan dipikirkan oleh manusia pada masa lalu. Kedua yaitu peran manusia dalam sejarah. Manusia mempunyai dua peran dalam sejarah. Yang pertama yaitu manusia berperan sebagai subjek. Yang kedua, manusia berperan sebagai objek. Apa itu? Manusia berperan sebagai subjek, yaitu manusia berarti menjadi pelaku utama dalam pikir atau berperan aktif menggerakkan sesuatu. Manusialah yang melakukannya. Sedangkan manusia dalam berperan berarti manusia menjadi penderita atau si pasif akibat dari sejarah tersebut. Baik, untuk memudahkannya, Ibu contohkan seperti apa peran manusia dalam subjek dan seperti apa peran manusia dalam objek. Ya, contohnya yang pertama. Ya, lihat di gambar. Di sini ada gambar masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kita lihat contoh pertama yaitu peran manusia sebagai subjek sejarah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, manusia yang menggerakkan, yang melakukan penggerakan perubahan terhadap sejarah tersebut. Itu disebut manusia sebagai subjek dalam sejarah. Sudah mengerti anak Ibu contohnya? Baik, kita lanjutkan contoh peran dalam manusia itu sebagai objek. Contohnya yaitu telah terjadi gempa nasional tsunami tahun 2006 yang menghabiskan ribuan manusia dan bangunan-bangunan di Aceh. Itu menjelaskan bahwa manusia adalah korban atau pasif, si pasif yang sudah terkena sejarah sebagai objek tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kejadian-kejadian masa lampau dalam konteks sejarah. Apakah semua kejadian-kejadian masa lampau itu disebut dengan sejarah? Jawabannya tentu saja tidak. Ya, tidak semua kejadian-kejadian masa lampau itu disebut sejarah. Contohnya, ya, gunung meletus di suatu daerah terjadi pada pukul 9. Apabila itu tidak disebutkan korbannya dan tidak berpengaruh apa-apa, itu bukan sejarah.
3 konsep kejadian-kejadian masa lampau yang apabila itu dikatakan sejarah. Yang pertama yaitu peristiwa itu abadi. Abadi artinya apa? Kekal, tidak berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Yang kedua, peristiwa itu unik. Unik artinya hanya terjadi sekali. Kalaupun terjadi untuk kedua kali, tidak akan terulang sama seperti yang awalnya. Yang ketiga yaitu peristiwa sejarah itu penting, ya, menjadikan momentum karena mempunyai arti untuk menentukan kehidupan orang banyak. Artinya berpengaruh pada kehidupan orang banyak. Yang keempat yaitu objektif, yaitu peristiwa sejarah di masa lampau berdasarkan fakta sebagaimana adanya dan tidak ada penambahan atau pengurangan apapun. Itu ya. Baik, kita lanjutkan dengan materi konsep ruang dan waktu dalam kehidupan. Ya, sejarah. Konsep ruang dan waktu itu tidak akan dapat kita pisahkan. Dan kata-kata ini tidak lazim lagi kita dengar ya. Ruang dan waktu. Ya, ruang. Itu dulu. Ruang adalah tempat terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Sedangkan waktu yaitu berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut telah terjadi, baik detik, jam, waktu, dan yang lainnya. Sampai di sini paham ya? Oke, kita masuk dalam contoh konsep sejarah ruang dan waktu. Yang pertama saya bacakan Perjanjian Linggarjati, salah satu perundingan antar pemerintah Republik Indonesia dan Belanda, dilakukan di Desa Linggarjati, Kecamatan Cimulus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di mana letak konsep ruangnya? Ya, tentu konsep ruang di kalimat tersebut yaitu di Desa Linggarjati, Kecamatan Cimulus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya, jadi tempat. Ruang itu tempat terjadinya suatu peristiwa. Lanjut konsep waktu. Berhubungan dengan kapan atau waktu peristiwa tersebut terjadi. Contohnya seperti ini. Pemberontakan G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September. Contoh pertama. Contoh kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dibacakan pada pukul 10 WIB. Ya. Sudah jelas di mana perbedaan konsep sejarah dalam ruang dan waktu. Baiklah anak-anak ibu, materi kita pada pagi hari ini hanya sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.